Halo semua, apa kabar kalian? Semoga hari Anda selalu bahagia. Episode kali ini kita akan bahas smartphone dengan kamera digital canggih yang dibanderol 2 juta saja. ZTE memperkenalkan HP kelas mid-range yang fokus soal kamera yaitu Nubia Focus Pro 5G. Secara tampilannya, HP ini terlihat seperti sebuah kamera analog dari bagian belakang, mulai dari pola desain hingga modul kameranya. Kemampuannya pun terbilang cukup baik untuk kelas harga 2 jutaan rupiah. Sebagai salah seorang yang menyukai kamera digital atau kamera klasik, melihat desain Nubia Focus Pro 5G ini sangat menarik, sebab tampilannya benar-benar dibuat mirip seperti sebuah kamera. Hal ini memang sesuai dengan julukannya sebagai HP khusus kamera di kelas mid-range terjangkau. Untuk desainnya sendiri, Nubia menyebutnya dengan nama klasik kamera desain. Hal pertama yang membuatnya tampak seperti sebuah kamera klasik adalah desain dua warna atau two-tone-nya. Saat HP diposisikan secara horizontal, Anda akan melihat sebuah kamera digital yang disulap menjadi HP. Hal lain yang membuatnya tampak seperti sebuah kamera adalah tentu saja modulnya. Modul dibuat dalam bentuk lingkaran besar dan disimpan di bagian tengah. Selain itu, detail lainnya yang tidak luput dari perhatian adalah lingkaran kecil berwarna merah di bagian sudut atas. Detail ini mengingatkan saya pada kamera digital Leica, tapi di sini tulisannya NeoVisual, karena Nubia Focus Pro 5G tidak bekerja sama dengan Leica. Smartphone ini punya dua varian warna yaitu Classic Black dan Light Brown. Keduanya sama-sama menggunakan desain two-tone yang cantik. Bedanya, Classic Black menggunakan material kaca untuk bodinya, sedangkan Light Brown menggunakan vegan lantern yang punya tekstur khas kulit premium. Soal kenyamanan genggam, HP ini sudah cukup baik karena memiliki desain body flat di bagian depan dan belakang bodinya. Untuk ketebalannya sendiri berada di angka 8,2 mm dengan berat 217 gram. Untuk membuktikan bahwa Nubia Focus Pro 5G ini adalah HP khusus kamera, ZTE menyematkan fitur khusus yaitu Capture Button. Fitur ini berada di bagian samping bodi. Tapi jika HP dalam posisi horizontal, tombol ini berada di bagian atas. Anda bisa melihatnya dengan jelas karena punya ikon kamera di atas tombolnya. Nubia Focus Pro 5G dibekali kamera utama 108 MP dengan bukaan f1.7 dan focal length 24 mm. Kamera dengan ukuran sensor 1/1,67 inci ini sudah didukung oleh PDAF Autofocus dan OIS Optical Image Stabilization sebagai stabilisasinya. Dengan begitu, proses memotret Anda akan lebih mudah karena kestabilannya tetap terjaga. Kamera kedua di bagian belakangnya yaitu ultrawide beresolusi 5 MP. Kamera dengan bukaan f2.2 ini sudah didukung autofocus agar bisa menjaga fokusnya secara otomatis. Sebagai kamera ultrawide, foto yang dihasilkannya ini memiliki sudut pandang yang lebih luas ketimbang kamera utamanya. Untuk perekaman videonya, kamera belakangnya bisa merekam hingga 4K di 30 frame per detik atau 1080p 30 fps. Sayangnya, perekaman videonya ini tidak mendukung 60 frame per detik yang biasanya lebih mulus pergerakannya. Beralih ke bagian depan, Nubia Focus Pro 5G menggunakan resolusi kamera 32 MP dengan bukaan f2.4. Sayangnya, kamera ini tidak dibekali fitur autofocus, melainkan hanya fixed focus saja. Kemampuan perekaman videonya juga hanya bisa di 1080 30 fps saja. Tapi jalannya dia lihat ya. Bro. Ini kamera depannya.
Satu hal yang membuat terkesan adalah pemotretan di malam harinya. Hasilnya terlihat cukup baik saat dipadukan dengan cahaya yang baik, bahkan tanpa noise yang mengganggu. Beralih ke sektor layar, smartphone ini memiliki layar berukuran cukup luas yaitu 6,72 inci. Desain notch yang digunakan juga sudah punch hole, sehingga layarnya tampak lebih luas. Dipadukan dengan bezel tipis, kecuali untuk bagian atas dan bawahnya membuat rasio layar ke bodi mencapai angka 86%. Layarnya yang luas ini cocok untuk aktivitas multimedia seperti menonton atau bermain game. Meski panel yang digunakan masih IPS LCD. Kualitas warna yang ditampilkan sudah cukup cerah. Ketajamannya juga cukup baik karena mendukung resolusi Full HD Plus atau 1080x2400 pixel. Nubia Focus Pro 5G tidak hanya ditujukan untuk fotografi saja. HP ini juga menawarkan performa yang cukup baik dengan chipset bertenaga dari Onisoc yaitu T760. Menariknya, chipset ini bahkan digadang-gadang mampu bersaing dengan chipset bikinan Qualcomm dan MediaTek. Untuk arsitekturnya, Onisoc T760 menggunakan proses manufaktur 6 nanometer TSMC. Sedangkan tenaganya mengandalkan 8 inti CPU atau prosesor, terdiri dari 4 core Cortex A76 kecepatan 2,2 GHz. Untuk performa, dan 4 core efisiensi daya, Cortex A55 kecepatan 2 GHz. Chipset ini menggunakan GPU Mali G57 dengan frekuensi 650 MHz. Perihal ketahanan baterai, Nubia Focus Pro 5G ini tidak akan mengecewakan, hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang cukup awet untuk penggunaan sehari-hari. Dengan kapasitasnya, HP ini mampu bertahan hingga seharian penuh pada satu kali siklus pengisian. Adapun kekuatan fast chargingnya yaitu 33 Watt. Proses pengisian dayanya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, hanya sekitar 1 jam 30 menitan saja. HP ini hanya memiliki single speaker untuk kualitas suaranya cukup jernih. Kecuali jika berada di tingkat yang tinggi, detailnya biasanya akan sedikit hilang. Sedangkan untuk menonton atau bermain game akan kurang memuaskan karena tidak stereo. Sederhananya, jika lubang speakernya tertutup, maka suaranya akan hilang. Selain itu, Nubia Focus Pro 5G juga tidak lagi menyematkan port audio jack 3,5 mm. Nubia Focus Pro 5G ini cocok bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman memakai kamera digital, atau hanya sekadar bernostalgia dengan kamera klasik Anda, sebab tampilan desainnya sangat menyerupai kamera digital. Apalagi dengan adanya fitur capture button di bagian bodinya. Smartphone ini tidak hanya unggul di sektor desain dan kameranya saja, HP ini juga punya kemampuan yang baik untuk sektor layar, performa, hingga ketahanan baterai. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang HP ini? Silahkan komen di bawah. Bagi yang penasaran ingin memiliki Nubia Focus Pro 5G, link pembelian sudah dicantumkan di kolom deskripsi. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di video berikutnya.